ya dek ya, sebentar. Kurang bahasa. Nah, kurangnya uang kolektor. Dari Pak Harlan itu asalnya kolektor kan Pak? Kolektor. Itu asalnya yang. Nah diminta aja nggak apa? Tapi ada Pak? Ada. Ya, sebentar lagi tadi ada koordinasi sebentar ya. Yes, kita lanjutkan. Saya akan share screen tentang peramalan. Jadi, teknik peramalan dari minggu yang lalu secara teoritis, sekarang teknik-teknik di dalam peramalan. Nah, ada beberapa teknik di dalam peramalan, mulai dari teknik kualitatif. Jadi di dalam teknik kualitatif ini sifatnya adalah subjektif atau assessment atau berdasarkan pendapat, estimasi dari para eksekutif yang ada di perusahaan, di bagian penjualan, bahkan di pelanggan itu sendiri, yang akhirnya nanti dapat digunakan untuk dasar pertimbangan menentukan jumlah produk yang akan diproduksi. Karena di dalam perencanaan produksi itu nanti didasari oleh riset pemasaran atau riset penjualan. Nah, beberapa teknik kualitatif itu diantaranya adalah di sini sudah saya masukkan ada juruen opini eksekutif, jadi opini dari dewan eksekutif perusahaan. Yang kedua ada metode Delphi atau teknik Delphi. Yang ketiga ada gabungan tenaga penjual, dan yang keempat adalah teknik survei pasar. Nah, kita akan mulai bahas satu persatu mulai juri opinion eksekutif. Nah, pada pendekatan ini atau juri opinion eksekutif ini, pendekatan ini didasarkan pada pendapat dari sekelompok kecil eksekutif di tingkat atas. Misalnya di dalam perusahaan itu ada manajer, ada direktur, dan bagian-bagian lain yang dapat memberikan pada bagian produksi. Karena pendapatnya lebih dari satu orang, maka diharapkan lebih akurat. Tapi di dalam teknik ini sebaiknya tidak menggunakan dalam jumlah yang besar, karena semakin banyak orang yang berpendapat, nanti kalau tidak disepakati akan menyebabkan deadlock. Nah, kelemahan di dalam metode ini adalah sangat tergantung masukan individu yang berpendapat atau dewan eksekutif tadi, dan dapat bias karena masing-masing mempunyai argumentasi, dan argumentasi itu pasti ada dasarnya, sehingga ketika latar belakang atau background dari eksekutif ini berbeda, maka pendapatnya akan menjadi bias atau bias. Nah, keuntungannya paling sederhana, biayanya murah, dan itu dapat dilakukan kapan saja, karena di dalam organisasi ketika komunikasi ini berjalan dengan lancar, maka untuk mendapatkan teknik juri opinion eksekutif ini akan sangat mudah sekali. Misalnya ada, kalau saya dulu pernah ikut di dalam sebuah proyek, itu adalah toolbox meeting. Jadi setiap hari itu bisa melakukan pertemuan untuk merencanakan apa yang akan kita lakukan dalam satu hari ini. Dan sorenya juga dilakukan pertemuan untuk melakukan evaluasi supaya besok tidak terjadi kegagalan yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teknik Delphi. Teknik yang menggunakan suatu prosedur yang sistematis untuk mendapatkan suatu konsensus dari pendapat para ahli. Ini biasanya bisa menggunakan brainstorming juga, dan nanti akan menggunakan piramida pendapat. Dari misalnya ada 20 pendapat, itu dikelompokkan, dikerucutkan menjadi satu atau dua pendapat yang nantinya akan dieksekusi atau akan diambil tindakan. Nah, keuntungannya adalah menggambarkan keadaan di masa yang akan datang lebih akurat dan lebih profesional, sehingga peramalan diharapkan mendekati aktual. Jadi tidak ada peramalan yang
100% terbukti, tetapi peramalan yang baik adalah peramalan yang bisa membuktikan kebenaran itu. Maka kalau nanti teman-teman menggunakan pendekatan kuantitatif itu biasanya ditanya berapa standar errornya, berapa tingkat keyakinannya gitu. Kalau teman-teman meramalkan itu nanti ditanya berapa tingkat keyakinan di dalam peramalan tersebut. Misalnya apakah 10%, 5%, atau 1%. Yang ketiga adalah gabungan tenaga penjualan. Jadi gabungan tenaga penjualan ini adalah tenaga penjual yang memberikan tenaga penjual atau sales yang keliling. Gitu. Kalau teman-teman lihat di beberapa perusahaan ada truck box itu yang mengantarkan, itu dia sambil memberikan atau mencari informasi, sehingga informasi yang diperoleh itu diberikan kepada pihak yang otoritas yang akan digunakan untuk membuat forecasting atau peramalan penjualan, sehingga dari ramalan penjualan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan berapa tingkat produksi yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan adanya persediaan awal dan persediaan akhir yang akan digunakan. Nah, oleh karena itu nanti teman-teman kalau punya perusahaan jangan sia-siakan informasi yang sangat bagus ini dari sales. Karena sales ini bisa menjadi tenaga riset yang paling murah karena teman-teman itu kalau orang Jawa bilang ngiras virus. Jadi menjadi tenaga penjual tetapi juga sekaligus dia menjadi surveyor atau seorang peneliti gitu. Yang dimana datanya lebih akurat karena dia langsung bersentuhan dengan konsumen. Konsumen itu adalah bisa pengecer, bisa distributor kan gitu, dan itu data akan dimasukkan di dalam perusahaan. Saya punya pengalaman ketika saya membimbing mahasiswa, dan kebetulan mahasiswa itu sudah bekerja di perusahaan roti atau kue yang berskala nasional. Dia membawai Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Pada saat mau skripsi dia kesulitan gitu. Nah, akhirnya saya tanya, posisi Anda saat ini sebagai apa? Supervisor dari bidang produk return atau produk yang dikembalikan dari konsumen karena tidak tidak laku kan gitu. Nah, saya minta itu dievaluasi efektivitas program pemasarannya sehingga itu tidak terjadi produk return. Nah, dengan adanya produk return itu juga bisa digunakan sebagai dasar informasi bahwa ketika kita menyampaikan ke suatu toko itu sekian unit kembali sekian, berarti kan volume penjualan akan ketemu nih, volume penjualan akan ketemu rata-rata per hari, rata-rata per bulan, dan rata-rata per tahun, sehingga data selama misalnya 4 tahun atau 3 tahun itu dapat digunakan sebagai dasar untuk penentuan jumlah yang akan digunakan basis produksinya. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah survei pasar, yaitu masukan dari konsumen atau konsumen potensial terhadap rencana pembelian di masa yang akan datang. Peralatan peramalan yang digunakan bila ada kekurangan data historis yang tidak reliabel digunakan untuk meramal permintaan jangka panjang dan penjualan produk baru. Jadi maksudnya di sini adalah perusahaan-perusahaan itu datang ke toko-toko. Misalnya kalau teman-teman suatu saat belanja di toko dan kebetulan mendapatkan sales yang menanyakan kepada Anda, bukan kepada pemilik tokonya terkait dengan produk, itu sebenarnya metode ini yang digunakan atau metode survei pasar itu. Yang pertama kan ditanya tentang tingkat kepengetahuan terhadap produk tersebut. Apakah Anda sebelumnya sudah mengenal produk ini atau belum? Kalau sudah mengenal, nanti mengenalnya lewat mana, lewat apa kan itu. Nanti itu juga akan bermanfaat ketika akan digunakan sebagai metode promosinya. Apakah televisi, radio, koran, majalah dan sebagainya. Itu informasi yang luar biasa itu. Terus apakah Anda tertarik dengan produk ini? Gitu. Kalau yang tertarik itu
eh, mengapa Anda tertarik, bagian apa yang buat tertarik, apakah kemasannya, apa rasanya, apa harganya, dan lain-lain. Itu sebenarnya itu semuanya menjadi informasi yang sangat berharga bagi perusahaan, sehingga nanti bisa digunakan untuk menentukan desain produk seperti mata kuliah beberapa waktu yang lalu, bisa digunakan untuk menentukan desain harga di mata kuliah marketing, bisa digunakan untuk menentukan desain kemasan di mata kuliah manajemen operasi, dan bisa digunakan. Nah, kalau Anda ingin membeli produk ini, kira-kira kebutuhan Anda dalam 1 bulan berapa. Nah, itu baru digunakan untuk perencanaan produksinya. Nah, itulah disebut dengan survei pasar. Nah, biasanya datang ke supermarket, menemui pelanggan, dan memberikan kuesioner. Nah, kalau ada hal-hal yang seperti itu, teman-teman sebagai apa namanya konsumen itu wajib menjawab. Karena apa? Karena teman-teman harus menggunakan pendekatan empati, yang artinya adalah ketika Anda nanti menjadi survivor, tidak akan mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, kelemahannya mahal dan sulit, itu kelemahannya. Kemudahannya itu bisa dilakukan kapan saja. Ini tadi kayaknya ada yang raise hand, barangkali kita respon dulu ya, siapa yang. Oke, nanti kalau ada yang tanya langsung aja di unmute ya speakernya supaya kita bisa mendengarkan semuanya. Oke, itu yang pertama adalah menggunakan teknik kualitatif. Nah, oke, sebelum saya lanjutkan, di teknik yang kedua adalah teknik kuantitatif, kan itu. Nanti kita akan bicara teknik yang lain. Silahkan di unmute speakernya dan teman-teman bisa bertanya langsung. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan data kuantitatif. Yang pertama kita menggunakan data time series, ya, runtun waktu. Teman-teman saat ini atau semester kemarin sudah mendapat materi tentang statistik, kan itu. Nah, materi statistik itu rata-rata bicara tentang time series atau data runtun waktu, misalnya dari tahun 2000 sampai tahun 2020, kan itu disebut dengan time series. Nah, teman-teman nanti bisa metode ini atau teknik ramalan ini paling banyak digunakan di dalam penulisan skripsi, paling banyak. Apakah itu nanti teman-teman menggunakan atau konsentrasinya manajemen operasi, apakah teman-teman itu konsentrasinya keuangan, apakah konsentrasinya pemasaran atau SDM. Saya lihat di perpustakaan itu pendekatannya adalah teknik ramalan. Itu sebenarnya ramalan, cuma metodenya atau judulnya tidak spesifik, kan itu. Misalnya ada pengaruh promosi penjualan terhadap volume penjualan, pengaruh biaya bahan baku terhadap jumlah produk. Nah, itu sebenarnya nanti menggunakan pendekatan peramalan itu. Mana teman-teman dia tahu. Oke, teknik kuantitatif ini adalah meramalkan kegiatan atau kejadian di masa yang akan datang atas dasar serangkaian data masa lalu, atau yang disebut dengan data historis. Jadi data masa lalu itu data historis. Jadi kalau perusahaan sedang berdiri itu tidak bisa menggunakan data masa lalu, kan itu. Maka data yang digunakan kalau ingin menggunakan studi kelayakan bisnis adalah data perkiraan, data perkiraan atau potensinya, data potensi penjualan itu dengan survei pasar tadi, ya. Nah, yang merupakan hasil observasi berbagai variabel menurut waktu dan digambarkan dalam bentuk grafik yang menunjukkan perilaku atau variabel subjek. Ini data kuantitatif, sehingga kalau teman-teman nanti masih ingat ada formulasi atau rumus Y sama dengan A plus BX atau Y sama dengan
A plus B X1, X plus B2, X2 plus B3, X3 plus error. Nah, itulah disebut dengan biasanya pendekatan time series, atau juga kalau itu observasinya banyak, kalau itu N-nya banyak, itu bisa on the spot gitu. Atau cross section itu data saat ini. Misalnya penelitian tentang minat konsumen terhadap pengaruh minat konsumen terhadap jumlah produknya, itu bisa gitu. Nah, apa ciri-cirinya dalam pendekatan kuantitatif ini? Pola data dari serangkaian waktu. Jadi pola datanya itu bisa data bulan, bisa data triwulan, bisa data kuartalan, bisa data semesteran, dan bisa data tahun itu. Kalau teman-teman nanti ingin meregres, itu sebenarnya data 3 tahun itu bisa, tetapi itu minimal. Nah, kalau sudah ada data 3 tahun, maka baiknya dibikin data semesteran, sehingga itu akan bisa lebih halus untuk diregresi, karena ada 6 variabel observasinya, ada 6 tahun gitu, ada 6 periode kan itu. Atau kalau datanya itu hanya 1 bulan, ya dibikin per hari gitu. Nanti regresinya itu bisa dilakukan. Itu adalah pola serangkaian waktu. Ada bisa tahun gitu. Nah, rentangnya jangan terlalu lama. Misalnya kalau teman-teman ingin meregresi 50 tahun, nah itu susah. Karena apa? Karena ada perbedaan waktu, dimensi waktu itu berdampak terhadap data. Misalnya tahun 1945 itu kurs rupiah itu sangat kecil sekali gitu, terhadap dolar. Jadi nilainya masih berharga. Tahun 1997, 98 itu gapnya sudah terlalu tinggi nilai rupiah. Sehingga kalau teman-teman akan meregresi, jangan 95 sampai tahun 2005, karena di situ ada gap. Baiknya ya di atas tahun 2000, atau misalnya tahun 90 sampai tahun 97 kan itu, karena di situ ada perbedaan ya, yang itu akan mencirikan. Yang kedua yaitu konstan, datanya sifatnya agak tetap kan itu, perubahannya tidak terlalu mencolok. Jadi kalau misalnya di situ dibikin trennya itu tidak naik turun kan itu, jadi naiknya itu progresif kan itu, naik pelan-pelan. Ada kecenderungan tren itu yang ketiga ini. Terus musiman gitu, sifatnya musiman datanya. Bisa juga menggunakan pendekatan musim. Misalnya ketika di Indonesia itu ada musim ada musim tanam, ada musim panen kan itu, tentu saja di situ akan berdampak terhadap data. Maka ketika musim panen kenapa harga turun, ketika musim tidak panen kenapa harga naik kan itu. Ini sebenarnya kesalahan di dalam memprediksikan, kesalahan di dalam meramalkan tingkat permintaan konsumsi masyarakat Indonesia, sehingga tidak mengabaikan masa tanam. Sehingga masa tanamnya itu hanya bisa seperti itu. Di daerah lain itu panen, semuanya panen. Tapi pada saat panen ya stok nggak ada. Gitu. Karena itu harus dikelola. Nah, tekniknya adalah dengan teknik peramalan ini. Nanti akan saya contohkan bahwa salah satu keberhasilan ekonomi Indonesia saat ini diterapkan adalah tidak hanya sistem ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi kerakyatan, tidak hanya sistem ekonomi pasar, tetapi juga sistem ekonomi perencanaan. Nah, salah satunya adalah basis data yang akurat. Nah, dalam basis data akurat ini, data ini akan digunakan sebagai peramalan berapa sih kebutuhan bahan baku terutama padi di Indonesia. Ini kesalahannya. Kesalahannya di mana? Salahnya banyak sekali. Misalnya menentukan jumlah orang yang makan salah, menentukan jumlah lahan salah, menentukan masa tanamnya salah. Ini akan berdampak. Sehingga pas cyclesnya itu tidak baik. Ini metode yang pertama, metode kuantitatif. Nah, metode kuantitatif bentuk yang detailnya adalah metode kausalitas. Nah, merupakan teknik yang paling akurat, umumnya merupakan membahas tentang kecenderungan atau sebab akibat
dari satu variabel ke variabel yang lain. Nah, contohnya di sini ada metode regresi dan analisis korelasi. Ini yang sering saya sampaikan bahwa teman-teman ketika melihat skripsi itu rata-rata hanya melihat Y sama dengan A plus BX. Itu kalau di perpustakaan itu. Mau browsing di dalam Google Scholar atau di dalam internet itu ketemunya juga Y sama dengan A plus BX. Nah, inilah yang disebut dengan design of management. Jadi kalau teman-teman kemarin di semester 1 itu dikenalkan manajemen sebagai suatu ilmu, praktisnya seperti apa gitu. Praktisnya ini contohnya design of management. Sebelum saya menjelaskan tentang regresi, akan menjelaskan ini supaya nyambung dulu. Inilah desain manajemen. Kenapa? Manajemen itu sebagai alat untuk mengambil keputusan, di mana di dalam mengambil keputusan itu tidak didasarkan kepada musyawarah dan mufakat, tapi didasarkan kepada pendekatan formula ini, Y sama dengan A plus B. Ketika formulasi ini ada angka-angkanya, maka teman-teman itu bisa membuat keputusan gitu. Bisa membuat keputusan. Jadi tidak harus ngundang orang, tidak harus rapat, tapi bagian manajer operasi punya data terus diolah ketemunya Y sama dengan A plus B. Nah, teman-teman sebagai seorang manajer operasi bisa memutuskan, oh saya akan melakukan ini. Gitu. Kenapa? Karena formulanya ini. Dan inilah disebut dengan design of management. Manajemen sebagai alat untuk mengambil keputusan. Itu berbeda aja dengan the art of management. Jadi manajemen sebagai alat pengambil keputusan, di mana dalam keputusan itu harus didasarkan kepada hal-hal yang sifatnya subjektif, gitu, pendapat. Gitu. Oke. Nah, metode analisis regresi merupakan metode statistik yang digunakan untuk menentukan, ini bukan hubungan ya, menentukan pengaruh yang paling tidak satu lebih variabel bebas atau independen terhadap variabel dependen. Gitu. Jadi mohon maaf ini ada kesalahan tulis, harusnya bukan berhubungan tetapi pengaruh kan itu, karena nanti pendekatannya berbeda. Ya, tujuannya untuk meramalkan nilai variabel tergantung dan hubungan dengan nilai variabel tertentu. Nah, ketika teman-teman menggunakan analisis regresi ini di dalam statistik, itu memang akan muncul korelasi, akan muncul secara otomatis itu akan muncul nilai korelasi. Gitu. Ini secara otomatis. Tetapi ketika teman-teman itu menggunakan analisis korelasi, itu tidak secara otomatis ini muncul nilai regresinya, itu perbedaannya. Jadi, sehingga kalau misalnya teman-teman nanti mau bikin skripsi yang menggunakan pendekatan kuantitatif, rumusnya ini bisa judulnya begini, pengaruh biaya bahan baku terhadap kualitas produk. Nah, kualitas produk itu nanti diformulasikan dalam bentuk apa? Atau misalnya pengaruh biaya produksi terhadap jumlah volume produksi gitu. Jadi kalau biaya produksinya naik, maka jumlah produksinya naik kan itu. Atau kalau jumlah biaya produksinya turun, maka jumlah produksinya juga akan turun. Dia akan berbanding lurus. Itu. Nah, bentuk persamaan regresi ini yang linear ya, Y sama dengan A plus B X itu, di mana itu keterangannya Y adalah variabel bebas yang diramalkan, tergantung Y-nya ini. Kalau kita hari ini bicara tentang produksi adalah jumlah produksi, ramalan terhadap jumlah produksi. Gitu. Terus variabel bebasnya X-nya itu adalah misalnya jumlah biaya produksi kan gitu. Bisa juga jumlah bahan baku kan itu. Bisa juga jumlah tenaga kerja kalau kita mau hitung sepotong-sepotong gitu. Bisa juga misalnya jumlah biaya jumlah mesin yang digunakan, karena jumlah mesin akan berpengaruh terhadap jumlah produksi. Semakin banyak mesin yang digunakan, kalau itu optimal maka jumlah produksinya juga akan semakin banyak. Misalnya ada perusahaan yang punya mesin 1 dengan perusahaan yang punya mesin
10 tentu saja hasil produksinya berbeda. Nah, teman-teman itu bisa digunakan untuk nyusun skripsi. Itu bisa digunakan untuk nyusun skripsi. Kalau dibuat satu variabel. Nah, bisa juga kalau misalnya teman-teman regresi ini bisa regresi ini linear sederhana. Kalau teman-teman menggunakan regresi linear berganda, formulasinya menjadi Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus B4X4. Nah, sekarang X-nya apa saja? X-nya bisa dimasukkan. X1-nya tadi adalah biaya produksi, X2-nya adalah jumlah bahan baku, X3-nya adalah jumlah tenaga kerja, X4-nya adalah jumlah mesin gitu. Dan Y-nya adalah jumlah produksi. Nanti pertanyaannya adalah mana yang paling berpengaruh terhadap volume produksi itu? Apakah bahan bakunya, apa tenaga kerjanya, atau biayanya? Itu teman-teman bisa melihat dari besarnya koefisien ini, besarnya B ini, besarnya nilai B di sini. B-nya berapa? Tergantung. Jadi B-nya positif atau negatif. Kalau B-nya negatif berarti semakin naik biayanya, semakin turun volumenya gitu. Kalau B-nya positif berarti kalau biayanya naik, jumlah tenaga kerja naik, maka produksinya juga akan naik. Itu gambaran. Dan itulah disebut dengan forecasting, itulah ramalan. Maka ketika nanti nilai ini ketemu, A-nya ketemu berapa, B-nya ketemu berapa, dikalikan, maka Y-nya akan ketemu, Y-nya berapa. Dan nilai Y itu adalah nilai Y peramalan. Artinya apa? Ketika teman-teman melihat skripsi yang nanti formulasi seperti ini, sebenarnya pendekatannya adalah pendekatan forecasting, itu peramalan. Cuma kadang-kadang pada saat pembahasan di mata kuliah yang relevan itu kurang memperhatikan, sehingga pada saat nyusun skripsi masih bingung lagi gitu. Padahal sederhana. Jadi teman-teman kalau mulai semester 3 ini sudah memahami formulasi seperti ini, maka ketika semester 5 itu nanti ada mata kuliah kunjungan industri, teman-teman sudah fokus nih, saya akan meneliti tentang apa nih, SDM, pemasaran, keuangan atau produksi kan itu. Makanya nanti saya sering menggunakan istilah ngiras-ngirus ngintong warak, jadi sekali mendayung 30 bahkan benua terlampaui kan itu. Jadi sekali jalan dapat. Kenapa? Pada saat semester 3 ini teman-teman sudah paham tentang formulasi. Nah, semester 4 nanti teman-teman sudah penjurusan, mata kuliah apa yang harus ambil, misalnya SDM. Pada saat kunjungan industri itu teman-teman diminta untuk membuat laporan kunjungan industri. Nah, fokus bahasanya itu tergantung dengan konsentrasi yang akan kita pilih kan itu. Nah, saya menyarankan silakan teman-teman sudah mengkonsentrasikan untuk nanti bidang penulisan skripsinya. Oke, misalnya saya tentang produksi, ya teman-teman bicara tentang produksi, supaya nanti teori-teori yang digunakan adalah teori produksi. Nah, pada saat semester 6, itu teman-teman mendapat mata kuliah yang namanya metodologi penelitian bisnis. Teman-teman sudah punya teori kan itu. Kalau hanya 1 tahun, teori itu belum ketinggalan gitu. Belum ketinggalan dan masih update gitu. Sehingga apa? Pada saat teman-teman itu mengambil mata kuliah metodologi penelitian, teman-teman pasti diminta oleh dosennya membuat proposal. Rencana proposal skripsi Anda gitu. Nah, kalau teman-teman sudah mempersiapkan dari awal kan teman-teman kan sudah energinya tidak terbuang kan, energi yang semester 5 itu nyusun tugas itu tinggal nanti dimodifikasi menjadi tugas proposal. Paling tidak sudah punya teorinya, paling tidak itu. Itu ngiras-ngirus. Nah, pada saat metode penelitian itu nanti tugasnya adalah bikin proposal yang akan dikoreksi oleh dosen semester di UTS dan UAS kan itu. 2 kali dikoreksi. Nah, 2 kali dikoreksi plus di KI itu 3 kali dikoreksi. Insya Allah itu sudah lumayan, sudah bagus untuk proposal. Sehingga pada saat semester berikutnya, pada saat semester ngambil skripsi, teman-teman sudah punya yang namanya embrio proposal. Oke, kenapa saya bicara seperti ini? Saya akan contohkan apa yang saya lakukan gitu. Kenapa? Karena kalau saya tidak contohkan nanti teman-teman bilang iso jarkoni, iso ujar, iso ngelakoni gitu. Atau gedang wae pakal, ngomong gampang ngelakoni angel. Saya melakukan dan alhamdulillah sukses. Ini bukan untuk takabur tetapi untuk memotivasi teman-teman kan gitu.
Saya tidak hanya bicara teori, tetapi praktisnya seperti apa. Jadi begini, pada saat saya ambil S3, semester 1 itu saya sudah mendesain disertasi saya, yang orang lain tidak tahu. Gitu. Caranya gimana? Caranya setiap dosen memberikan tugas, itu selalu saya kaitkan dengan judul disertasi saya, variabelnya. Gitu. Nah, ketika saya kumpulkan, pasti direvisi, pasti diorek-orek gitu. Karena dipresentasikan pasti dikomentari banyak orang kan gitu. Nah, semester 1 paling tidak 2-3 variabel itu dilontarkan, dapat koreksi kan gitu. Semester 2 nanti dilontarkan lagi, dikoreksi lagi. Awalnya di semester 1 itu dibilang jadul sama profesor saya. Wah, ini jadul ini, Bang. Oke, jadul. Saya orang marketing gitu. Substansinya saya akan menulis ini karena yang paling tahu adalah peneliti yang nulis gitu, bukan orang lain. Maka tetap saya kekeh mempertahankan itu. Maka di semester 2 saya rubah judulnya itu. Ketika saya rubah judulnya, isinya tidak saya rubah gitu. Apa komentar profesornya? Oh, ini bagus ini, diteruskan itu. Terus seminar kan di Yogyakarta ada seminar nasional, saya seminarkan di sana didapat digosok-gosok gitu. Jadi semester 3 saya sudah punya proposal utuh. Itu hasil dari tugas-tugas yang saya kombinasikan. Itu disebut dengan ngiras, ngirus, ngintong, warap gitu. Nah, semester ketiga itu ada yang namanya untuk menentukan kandidat doktor itu ada yang namanya ujian kualifikasi. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah mengumpulkan satu buah proposal rencana disertasi atau proposal disertasi itu. Karena saya sudah bikin dari semester 1 sampai semester 3 itu, maka semester 3 itu saya tidak bikin lagi kan, saya sudah punya kan gitu. Dan itu saya kembangkan dari awal. Pada saat daftar saya tinggal menyerahkan satu jilidan itu. Tapi apa? Teman-teman saya belum bisa mendaftar karena belum punya proposal. Maka pada saat diumumkan ini ada ujian kualifikasi, syaratnya ini kan gitu. Wah, ketika tahu syaratnya ini teman-teman saya bingung semuanya. Waduh, saya belum punya proposal, saya belum bikin proposal gitu. Bahkan judul aja belum punya kan gitu. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa kita harus curi start dari awal gitu. Yang namanya nandur itu mundur kan gitu loh. Makanya apa? Energi saya keluarkan dari semester 1 sampai semester 3 yang teman-teman saya tidak tahu. Maka ketika syarat itu muncul, saya sudah bisa mengumpulkan, teman-teman saya masih bingung. Dan itu apa? Pada saat mengumpulkan itu teman-teman rata-rata on the spot. Jadi tugasnya ya sekedar bikin proposal sebagai syarat untuk ujian itu. Ketika mau nyusun disertasi, ya dia bikin judul baru lagi. Saya enggak, saya lanjutkan. Maka ketika ujian kualifikasi itu dinyatakan lulus, baru mahasiswa itu boleh menyusun proposal yang sebenarnya kan itu, Nah, dan diberikan kepada dosen pembimbing. Maka ketika hari pertama saya bimbingan ke dosen pembimbing saya, ke promotor saya sudah punya proposal yang kira-kira jumlah halamannya 175. Itu sudah siap, sudah ready. Artinya apa? Ini menunjukkan kepada promotor bahwa anak ini benar-benar ini karena sudah siap dari awal. Nah, disitulah peran psikologi kita adalah untuk meyakinkan para promotor. Nah, teman-teman juga bisa seperti itu mulai sekarang didesain. Ini mata kuliah ini bukan mata kuliah sembarangan. Artinya saya menyampaikan bukan meden-medeni, tetapi untuk antisipasi teman-teman. Karena apa? Karena semakin dini antisipasi kan semakin baik hasilnya gitu. Nah, pahamilah formulasi regresi ini sebagai alat untuk menganalisis study case Anda nanti. Apakah itu SDM, misalnya SDM itu pengaruh gaji terhadap produktivitas. Nah, itu pakai seperti ini rumusnya. Sama persis seperti ini. Pengaruh gaji terhadap produktivitas. Itu rumusnya seperti ini. Cuma saya menyarankan, jangan judulnya pengaruh gaji terhadap produktivitas. Karena apa? Karena yang umum di masyarakat, yang umum di perguruan tinggi, itu meneliti judulnya itu pengaruh gaji terhadap produktivitas. Kita harus berani berpikir berbeda, dirubah judulnya, pengaruh produktivitas terhadap gaji. Jadi apa? Orang kerja dulu baru digaji kan itu. Bukan digaji dulu baru bekerja. Kalau PNS itu kan digaji dulu baru bekerja, maka produktivitasnya tidak tinggi kan itu. Tapi kalau perusahaan swasta itu bekerja dulu baru digaji, maka gajiannya bukan di tanggal 1, tapi biasanya di akhir bulan atau di tengah bulan. Itu tekniknya, maka nanti teman-teman bisa. Nah, kalau teman-teman menggunakan contoh seperti itu,
formulasinya persis seperti ini. Walaupun SDM. Artinya apa? Materi tentang forecasting, peramalan ini bisa dibawa ke semua mata kuliah. Tidak hanya mata kuliah manajemen operasi. Oke, nah, bagaimana menentukan nilai A-nya? Kita lanjutkan ya. Bagaimana menentukan nilai A dan nilai B? Nah, ini rumusnya agak panjang kalau teman-teman menggunakan manualnya. Kalau menggunakan manual agak panjang. Tapi kalau teman-teman menggunakan SPSS itu mungkin hanya butuh dengan data contoh ini, contoh Y. Ini hanya butuh waktu 5 menit gitu. Dan itu tergantung kecepatan entry teman-teman. Kalau mengentrynya itu cepat, ya kira-kira hasilnya cepat, kira-kira 5 menit gitu. Sehingga apa? Skripsi itu tidak perlu 1 tahun, tidak perlu 1 semester, cukup 3 bulan maksimal itu selesai skripsi itu. Kenapa? Karena itu sudah dibikin mulai semester 5, mulai dari mata kuliah kunjungan industri, dibikin di semester ke-6 itu mata kuliah metodologi penelitian. Anda sudah punya proposal kan itu. Ketika Anda daftar, teman-teman daftar data dosen pembimbing, kan teman-teman tinggal nyari data ini. Kalau metodenya itu sudah disetujui pada saat pertemuan pertama, oke Mas, udah selesai, udah ACC saya lanjutkan penelitian, Anda kan tinggal nyari data ini, Y sama X-nya itu. Tinggal nyari nilai A. Gitu. Butuh waktu 1 minggu kah? Enggak. Kalau itu datanya itu data di internet, ya itu one click. Gitu. One click. Data itu one click. Misalnya teman-teman ingin lihat aja annual reportnya kalau data keuangan itu. Laporan perusahaan, bisa di perusahaan itu. Ngirim surat nanti kalau yang cepat saya pakai email itu ya paling 2-3 hari kan itu. Dapat balasan Anda ngambil data. Itu berbeda dengan saya harus ganti 6 perusahaan pada saat skripsi kan itu. Karena perusahaan pertama itu saya datang ke perusahaan lebih awal, itu ternyata perusahaannya sama dengan kakak tingkat saya yang saya teliti, judulnya sama persis, maju ke dosen pembimbing, duluan kakak tingkat dibandingkan saya, maka saya harus ganti judul, harus ganti perusahaan. Saya ke Telkom, di Telkom tentang keuangan, saya di sana tidak ada data yang tidak dapat diambil kan itu. Beda dengan sekarang sudah TBK terbuka. Artinya kalau teman-teman mendownload itu sudah bisa gitu. Itu tidak butuh waktu lama. Sehingga untuk mengolah ini tidak butuh waktu 2-3 hari, butuh waktu 1 hari maksimal kita pentokan selesai kan itu. Untuk menganalisisnya ada 1 minggu kan itu. Berarti apa? Ini tidak butuh waktu bulan, 3 bulan, 2 bulan selesai kan itu. Kalau tahu medan yang akan kita teliti. Kalau tahu peso yang kita gunakan. Peso itu alatnya seperti ini, alat analisisnya itu. Anda skripsi itu ibaratnya mau bongkar buah skripsi itu. Ada buah nangka, ada buah nanas, ada buah kedondong gitu. Tapi Anda bingung mau bongkar nangka dengan apa? Wah, bongkar nangka dengan pisau silet, ya nggak akan selesai kan gitu. Harusnya bongkar nangka itu dengan pedang gitu. Dengan pisau yang gede dan tajam hingga disembelihnya cepat. Demikian juga dengan ketika Anda dapat buah kedondong, ngupasnya jangan dengan pedang, habis itu nanti buahnya. Karena sekali kupas itu dagingnya terikut banyak gitu. Nah, itu berarti apa? Anda bicara tentang metode analisis. Anda bicara tentang alat yang digunakan untuk membedah itu. Nah, forecasting ini salah satu alat yang digunakan untuk membedah. Oke. Sehingga ketemu apa? Di sini ketemu nilai B. B ini adalah koefisien dan nilai A. A adalah konstanta. Nah, dalam formulasi di sini ada Y sama dengan min 23,20 ditambah 6,88 X. Nah, masukkan formulasi di sini. Inilah disebut dengan the science of management. Jadi manajemen sebagai suatu ilmu. Nah, dengan seperti ini teman-teman akan bisa memutuskan apa yang saya lakukan ini. Gitu. Lihat variabelnya diteliti tadi. Ya. Variabelnya apa? Ya. Misalnya ini adalah jumlah bahan baku, Y-nya jumlah bahan baku, Y-nya adalah jumlah produksi kan itu. Berarti apa? Saya akan menaikkan
jumlah bahan baku supaya jumlah produksi saya naik. Itu kesimpulan yang diambil gitu. Itu menggunakan regresi. Hanya sampai di sini teman-teman bikin skripsi itu kalau datanya seperti ini. Pertanyaannya sulitkah? Enggak. Kenapa kok skripsi itu lama kan itu? Karena yang lama adalah saat bikin proposalnya. Yang lama itu saat bikin proposalnya. Maka kalau teman-teman skripsi sudah punya proposal, itu sama dengan 75% skripsi Anda selesai. Jadi kalau Anda skripsi dan proposal Anda itu sudah di ACC oleh dosen, berarti 75% skripsi Anda itu selesai. Nah pertanyaannya bikin proposal itu susah. Susahnya di mana? Susahnya hanya di latar belakang. Karena di latar belakang itu akan menentukan gap risetnya. Perbedaan antara teori dan kenyataan. Nah nanti di mata kuliah metode penelitian nanti kita akan, kalau nanti saya yang mengampun, nanti kita akan diskusikan bagaimana membuat latar belakang yang baik. Karena latar belakang itu akan menentukan dari keseluruhan isinya. Semua yang ada di latar belakang itu mencakup semua yang ada di skripsi itu sendiri. Ini contoh yang regresi ya. Nah ini gambarnya terbalik nggak kalau di tempat teman-teman ini? Iya terbalik Pak. Terbalik ya. Nanti kalau misalnya lihat file aslinya ya. Lihat file aslinya, mudah-mudahan nanti tidak terbalik. Yang bukan di zoom-nya. Nah, bukan di zoom-nya. Nah ini sama, hasilnya sama. Hasilnya sama. Konstantanya berapa? Konstantanya adalah min. Berarti konstanta itu ada di A ya. Ada di A. A-nya itu konstantanya di sini ya. Terus B-nya itu ada di koefisien kan itu. Koefisien min 23. Nah ini kalau di sini 23,88. Kalau tidak sama persis memang pengaruh digit ya, pengaruh digit tidak masalah ini itu. Yang penting nanti prosesnya. Inilah enaknya orang produksi itu jawab itu tidak harus sampai akhir itu betul di akhirnya. Kalau prosesnya betul itu sudah dapat nilai. Misalnya teman-teman gini, tahu formulasi ini sudah dapat nilai kalau orang produksi. Sudah sampai sini dapat nilai kan gitu. Sudah sampai sini dapat nilai. Kalau nilainya ini ada 3 bagian itu, teman-teman itu misalnya ada soal-soal, terus teman-teman bisa membuat formulasi ini, bisa memberikan indikator terhadap formulasi ini, bisa membuat rumusnya ini, bisa membuat tabel seperti ini, dan bisa menghitung seperti ini. Ini nilainya 100. Karena ada 4 bagian. Nah, ini 25, ini 25, ini 25, ini 25. Jadi kalau cukup sampai di sini, Anda belum sampai di sini, belum sampai di bagian terakhir ini, Anda sudah dapat nilai. Itu orang produksi. Karena apa? Orang produksi itu orientasinya proses. Bagaimana cara ngerjakan, bukan lihat hasilnya. Kenapa? Kalau hasilnya ini benar, di sini tidak salah, ini juga justru malah salah kan gitu. Kenapa? Prosesnya salah kok hasilnya benar, pasti ini contek-contekan gitu. Dan conteknya tidak sempurna gitu. Conteknya tidak sempurna. Yang satu nyontek temennya, yang satu nyontek temennya, yang satu nyontek temennya. Ternyata temennya jalannya salah gitu. Yang satunya temennya yang benar itu langkahnya benar, Anda tanya hasilnya saja. Ya dikasihlah hasilnya yang benar tadi. Maka prosesnya salah, hasilnya benar. Karena apa? Berarti di situ gampang untuk melihat orang ini nyontek atau tidak. Gitu. Kalau prosesnya salah, hasilnya benar, itu berarti kemungkinan besar nyontek. Tapi kalau hasilnya salah, prosesnya benar, ini berarti dia ini bisa, cuma mungkin tidak cukup waktu dalam mengerjakan. Ini orang proses, orang produksi. Orang produksi selalu berorientasi proses, bukan hasil akhir gitu. Oke, itu regresi. Oke, sebelum saya lanjutkan ke metode berikutnya yang korelasi, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke analisis korelasi. Nah, analisis korelasi ini analisis yang digunakan untuk mengukur derajat hubungan. Kalau di regresi tadi kan pengaruh ya, ini bedanya. Maka kalau teman-teman nanti
membaca skripsi di perpustakaan itu ada yang judulnya pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan, ada yang judulnya pengaruh biaya produksi terhadap volume produksi. Nah, itu berarti formulasinya adalah regresi Y sama dengan A plus B X. Gitu. Tapi kalau teman-teman nanti membaca judulnya adalah hubungan antara, itu pasti korelasi. Dan itu formulasinya berbeda. Formulasinya berbeda. Regresi dan korelasi itu formulasinya berbeda. Pertanyaannya, berapa nilai korelasi tertinggi dalam statistik? Dan berapa nilai korelasi terendah dalam statistik? Ini biasanya di dalam pendadaran atau ujian skripsi ditanyakan juga oleh pembimbing atau oleh penguji kan itu. Jadi kalau teman-teman nanti nggak bisa menjawab, nanti bisa diragukan nih, kenapa kok Anda pakai regresi, wong nilai tertinggi dan terendah aja nggak tahu kan gitu loh. Nah ini teman-teman juga harus memahami kan gitu loh. Menghafal dan memahami itu berbeda. Jadi nilai tertinggi dari korelasi itu 1 atau 100%. Hubungannya itu 100%. Saya mencontohkan hubungan yang 100% itu yang seperti apa. Hubungan yang 100% itu adalah hubungan antara anak dan bapak. Itu 100%. Kenapa? Karena tidak ada mantan anak dan tidak ada mantan bapak. Hubungan anak dan ibu itu 100% karena tidak ada mantan ibu dan mantan anak gitu. Guru dengan siswa itu 100%. Karena tidak ada mantan guru dan tidak ada mantan siswa. Siswa itu ya siswa, guru ya guru. Selamanya gitu loh. Yang bedakan adalah rentang waktunya saja, dulu dan sekarang kan itu. Karena mantan itu berarti sudah tidak gitu loh. Maka ada mantan pacar kan gitu loh. Nah, kalau mantan pacar berarti sudah tidak pacaran lagi, tidak berhubungan lagi kan gitu. Dulu 100% pada saat berpacaran, tapi begitu putus hubungannya tidak 100% gitu. Karena dulu menceritakan yang baik-baik, begitu putus menceritakan yang jelek-jelek gitu. Berarti berbanding terbalik gitu. Itu contoh yang sederhana di dalam kehidupan kita. Suami istri itu juga enggak 100%. Karena ada mantan istri, ada mantan suami gitu. Ada yang bisanya baik-baik, ada yang bisanya tidak baik. Yang bisanya baik-baik mungkin hubungannya masih 50% gitu. Masih berkunjung dan sebagainya. Tapi yang bisanya tidak baik, menuntut, dibawa ke pengadilan, memenjarakan, gitu. Itu bisa berbanding terbalik. Maka nilainya adalah 100% atau plus 1. Yang tertinggi dan nilai terendahnya adalah min 1 atau min 100% kan itu. Itu hubungan terbalik. Nah, di dalam nilai korelasi ini itu digunakan untuk mengukur seberapa erat hubungannya itu antara variabel X dengan variabel Y itu. Kalau hubungan berarti anak panahnya kemana? Anak panahnya A ke B atau 2 anak panah kan gitu. Maka di dalam metodologi nanti penulisan itu regresi itu anak panahnya 1. Jadi X ke Y gitu. Jadi kalau ada X, ada Y, maka ada anak panah dari X ke Y, ujungnya di Y-nya, anak panahnya di Y. Nah, anak panahnya di Y. Tapi kalau korelasi, itu 2 ujungnya ada anak panahnya semuanya. Itu yang menunjukkan hubungan, itu berbeda. Maka notasi di dalam ilmu statistik itu hati-hati teman-teman. Kalau menggunakan gambar itu hati-hati, karena setiap gambar garis garis itu punya makna. Garis itu punya makna. Garis itu punya makna. Titik-titik itu punya makna kan. Sehingga apa? Ada garis bertitik-titik, ada anak panahnya. Itu punya makna. Maka disebut dengan hubungan ini adalah hubungan dummy atau dummy variabel gitu. Dummy itu adalah kegiatan yang nilainya ada tetapi tidak membutuhkan waktu, tenaga, biaya yang besar. Itu dummy. Ambil contoh.
di dalam acara pernikahan itu kan bisa aja mungkin di adatnya Mas Wahyu 3 hari 3 malam itu pernikahannya kan itu ya. Tetapi ada daminya. Padahal itu substansi dami itu. Yang hanya dilakukan selama mungkin 5 menit, yaitu pada saat akad nikah. Nah, akad nikah itu bisa dami activity. Kobil itu nikah KH misalnya seperti hanya itu. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada dami itu, 3 hari 3 malam tadi, tidak ada gunanya. Gitu. Tidak ada gunanya. Tidak ada akadnya, tidak ada gunanya. Itu penting, tetapi durasi waktunya itu hanya sebentar saja. Nah, itu digambarkan sebagai dami activity. Itu menunjukkan gambarnya. Mohon maaf ini gambarnya kebalik-kebaliknya. Nah, nilai korelasi. Kalau kita lihat di sini nilai korelasinya adalah 100 atau 1 itu kalau Y dengan Y, X dengan X. Itu pasti 100 atau 1. Kalau X dengan Y dengan X itu nilainya adalah 0,938 ini kalau tidak salah ya. 0,938 nilainya. Artinya apa? Bahwa X ini mempunyai X dan Y ini mempunyai hubungan yang erat. Tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dipisahkan. Sama dengan anak dan bapak tadi mempunyai hubungan yang erat. Tidak bisa saling meninggalkan kan gitu loh. Anak dengan ibu ini hubungannya erat, tidak bisa saling meninggalkan gitu. Maka semakin tinggi adalah semakin ketergantungannya tinggi, semakin derajat hubungannya adalah tinggi. Ini di korelasi. Oke, nah ini contohnya ketentuannya. Nah, nanti bisa dibaca sendiri ya di dalam slide-nya. Jadi semakin mendekati 1 itu semakin erat hubungannya. Gitu. Dan yang tidak ada hubungannya adalah 0. Itu metode kausalitas. Oke, sebelum saya lanjutkan di metode yang berikutnya, itu, kalau ada yang perlu didiskusikan, saya persilahkan. Mungkin Mbak Nabila, Mas Risa, Mbak Arimbi, dan Mbak Ayu Lestari ini bisa menyampaikan pendapatnya, atau bisa bertanya, atau bisa bercerita ini itu. Pernah enggak menggunakan metode ini? Oke, monggo Mbak Ayu. Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah ya. Oke. Mbak Ayu ini aslinya mana ini? Aslinya Bogor, Pak. Oh, ya. Kebetulan saya kemarin 3 tahun telat kuliah. Oh, gitu. Sudah kerja ya dulu? Iya, sempat kerja dulu. Oh, ya. Barangkali nanti kalau ada pas chapter yang relevan bisa cerita ya terkait dengan. Oh iya, baik Pak. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan di metode yang berikutnya, yaitu metode rolling forecasting. Ini istilahnya keren, tapi sebenarnya ini metode rata-rata sederhana ini sebenarnya. Jadi metode ini merupakan bentuk peramalan yang disusun sesuai dengan perubahan yang selalu terjadi dalam perusahaan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu peramalannya pendek. Bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, bisa 5 bulan, atau bisa 6 bulan. Setelah periode berjalan, disusun kembali peramalan untuk bulan berikutnya. Jadi peramalan dengan data peramalan. Saya ambilkan contoh ininya. Contoh data penumpang pesawat dalam setiap bulan, ini dalam ribuan ya. Misalnya Januari itu jumlah penumpangnya 250.000, Februari 325.000, Maret 175.000, dan April itu 150.000. Pertanyaannya, berapakah jumlah penumpang di bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus? Ini. Nah, cara ngitungnya gampang. Ini dijumlahkan ya. 250, 325, 175, 150 ini. Untuk meramalkan bulan Mei. Dijumlah dibagi 4.
Ya, dibagi 4 maka akan ketemu angka 225. Akan ketemu angka 225. Ini untuk bulan Mei. Nah, bulan Juninya kita menggunakan data di bulan Februari, Maret, April, dan bulan Mei hasil peramalan. Maka angkanya menjadi 325 ditambah 175 ini, ditambah 150, ditambah 225. Nah, 225 ini hasil peramalan dari bulan Mei yang kita ramalkan. Maka peramalan dengan menggunakan data peramalan itu. Maka ketemunya menjadi 218,75. Ya kita bulatkan karena kalau manusia kan tidak boleh 75 itu berarti tidak pakai kepala kan itu, atau tidak pakai kaki kan itu, jadi 219. Nah berikutnya peramalan bulan Juli sama, itu 175 tambah 150 ditambah dengan hasil peramalan di bulan Mei 225 ditambah dengan 218 ditambah dengan 18 ya, dibagi dengan 4 ketemunya 192,18. Kita bulatkan ke atas 193. Nah, untuk peramalan bulan Agustus juga sama, itu 150 di bulan April ditambah dengan hasil peramalan bulan Mei, ditambah dengan hasil peramalan bulan Juni, ditambah dengan hasil peramalan bulan Juli, dibagi 4. Nah, itu. Nah, maka ketemu 196,48. Metode ini paling sederhana sekali. Metode ini paling sederhana sekali untuk peramalan itu. Ya, tapi ini bisa digunakan mudah ketika di warung kelontong. Nah ini kadang-kadang gini, kalau teman-teman pernah belanja di warung kelontong, sebelah kan misalnya tanya merek produk tertentu, misalnya sampo. Pernah kehabisan kan beli sampo di tetangga? Kalau pernah berarti apa? Tetangga itu tidak pernah melakukan forecasting. Forecastingnya sebenarnya sederhana. Karena dia tidak melakukan, kenapa? Karena dia tidak punya database. Mestinya kan ketika orang belanja itu ditulis nih, hari ini ada yang belanja sampo mereknya A, besok ada yang belanja sampo mereknya B, satu hari itu berapa yang merek A itu dijumlah gitu. Nah dalam satu bulan itu berapa yang beli merek A, merek B, merek C. Nah dijumlah dalam satu tahun berapa. Nanti kalau kulaan nanti, kulaknya sekian. Maka per hari itu butuh sampo sekian, merek A butuh sampo sekian, merek B butuh sampo sekian, merek C. Itu sederhana dan itu bisa diaplikasikan di dalam UMKM, usaha mikro kecil menengah. Nah oleh karena itu teman-teman, kalau nanti teman-teman itu magang itu sebenarnya tidak harus di perusahaan besar. Anda mungkin akan susah masuk ke perusahaan besar itu, karena takut mengganggu dan lain-lain. Maka supaya bermanfaat, magangnya di UMKM, di toko kelontong yang sudah agak besar tapi tidak punya catatan, tidak punya pembukuan. Itu yang dibantu, Bu, punya catatan enggak, terus Ibu gimana? Ibu tahu untung atau rugi dari mana, dan tidak tahu kan itu loh, kan berarti sia-sia gitu. Gampang gitu. Makanya Pak, orang Indonesia rata-rata itu bisnis itu, artinya yang UMKM itu tidak tahu dia untung atau tidak, atau rugi atau tidak. Dia tidak tahu karena dia tidak punya catatan. Bahkan dia tidak pernah memisahkan antara uang pribadi dengan uang perusahaan. Listrik pribadi dengan listrik perusahaan tidak pernah dimasukkan. Padahal dengan teori-teori yang semacam ini harusnya teman-teman nanti bisa membantu UMKM itu. Contoh yang paling sederhana seperti ini. Di kelas ini ada nggak yang orang tuanya itu punya toko di rumahnya? Kalau punya, ada yang punya, silahkan yang punya speakernya di-on-kan, kita bisa diskusi. Kameranya di-on-kan juga. Ada nggak yang di rumahnya punya? Saya akan berikan trik sederhana bagaimana mengelola sebuah usaha rumah tangga yang profesional. Pak Ayu punya? Mas Wahyu punya? Ibunya? Mbak Nabila? Enggak punya. Enggak, Pak. Ya, Mbak Rimbi?
Kalau ibu saya warung, Pak. Nah, warung ini bisa diskusi ya sekarang. Mbak Arimbi, warungnya apa? Sambil promosi ini, barangkali Warung lebih kayak angkringan gitu. kalau angkringan. Oke. Nanti mudah-mudahan Mbak Arimbi tahu. Pernah nggak dicatat? Mesti dicatat. Masih dicatat. Apa saja yang dicatat kira-kira? Kita ini sambil strategis ya, sambil strategis. Kalau di situ kan biasanya ada orang titip juga, Pak. Nanti mesti Iya. dicatat dari orang titip itu nanti titipnya berapa, terus lakunya berapa, nanti kan apa untungnya buat kita juga berapa kayak gitu, Pak. Oke. Itu bisa digunakan sebagai dasar untuk besok titip lagi atau enggak? Kalau misalnya data itu dimanfaatkan. Yuk ke titipnya rasa oke-oke. Kenapa pingin laku sini balik Ya. oke tau kan gitu. Nah, itu kan forecasting sebenarnya salah sederhana gitu. Kalau data itu dimanfaatkan. Oke, itu. Yang kedua, Mbak Arimi pernah bantu enggak ibunya? Pernah. Nah, bantunya dalam satu hari atau mungkin hanya sambilan-sambilan? Nggak dalam satu hari, Pak. Cuma berapa jam gitu. Oh, berapa Dari jam jam? berapa sampai jam berapa. Oke, Mbak Arimi dikasih uang jajan enggak ketika hari itu terlepas sebagai anak loh ya? Ketika hari itu istilah orang Jawa ganjeli gitu nunggu itu. Enggak. Enggak. Nah, sekarang bisa bayangkan kalau Mbak Arimi ndak ada, ibunya repot, kira-kira manggil tetangganya suruh nunggui, kira-kira nggak dibayar, mau nggak? Nggak mau lah, Pak. Nggak mau. Nah, ini yang saya maksudkan begini. Mestinya harusnya dihitung untung ini, ada sekian, misalnya untungnya sekian ribu kan itu. Itu sebenarnya keuntungan itu ada biaya yang tidak dikeluarkan di dalam keuntungan itu. Yaitu biaya untuk Mbak Arimbi tadi. Kalau dianalogikan Mbak Arimbi itu tidak di rumah, terus harus minta bantuan keponakannya atau tetangganya untuk menjagai misalnya 6 jam kan itu. Kan otomatis kan itu hampir satu shift jam kerja kan itu, dan itu butuh biaya kan itu. Nah, maksud saya begini, saya bukan ngajari udil kan itu, enggak, tetapi harus dicatat bahwa ketika Mbak Arimbi jagain itu tadi ada kos yang harusnya dikeluarkan gitu. Sebagai pencatatan biaya tadi supaya kelihatan hari ini untung beneran enggak sih kan itu. Jangan-jangan ya untung-untungan gitu loh. Itu karena apa? Karena itu disubsidi oleh tenaga Mbak Arimbi tadi ketika ibunya repot, tidak bisa nungguin, ketika tetangganya tidak ada yang diminta tolong, kan ditagihnya Mbak Arimbi. Itu kan opportunity cost ketika Mbak Arimbi harus kuliah misalnya, meninggalkan jam kuliah, kan ada opportunity cost-nya, ya kan? Nah, itu harus dihitung, oleh karena itu dicatat. Maka kalau misalnya itu nggak mengeluarkan, kan itu nggak dikeluarkan, gampang catat-nyatatnya. Cost masuk lagi kan gitu loh ya. Sehingga apa? Balance itu, biaya pengeluaran itu balance, masuk lagi. Itu harusnya mengeluarkan, karena nggak dikeluarkan, maka dimasukkan lagi. Tapi dicatat. Itu pertama. Yang kedua, biasanya produk-produk yang kecil-kecil itu nggak dihitung. Di Mbak Arimbi jual angkringnya malam atau siang? Dari pagi, Pak. Dari pagi sampai kalau biasanya sampai malam, tapi sekarang sampai sore. Sampai sore ya. Nah, ketika sampai malam itu pakai lampu enggak? Pakai. Oke. Pasti listrik ya, bukan lilin ya. Ya. Kalau lilin pasti beli kan itu ya. Nah, jadi ada cost, ada real cost yang dikeluarkan kalau lilin. Kalau pakai lampu, bayar enggak lampu yang digunakan untuk angkringan itu? Bayar listriknya, Pak? Iya. Ya, bayarnya yang bayar rumah tangga atau yang bayar angkringan gitu. Rumah tangga. Rumah tangga. Berarti apa? Angkringan itu disujudi oleh rumah tangga biaya listriknya. Wajar aja kalau untung kan apa enggak pernah bayar listrik kan itu. Itu bisa dibuat rata-rata karena apa? Begini, ketika kita belum punya angkringan, listrik kita itu sekian gitu ya. Ya, sekian. Setelah kita punya angkringan, berarti penggunaan itu pasti ada watt-nya. Ada penggunaan per kWh-nya. Misalnya 60 watt misalnya, itu nanti dalam 1 bulan.
setelah punya angkringan biayanya sekian. Misalnya biasanya 50.000 jadi 70.000. Berarti yang 20.000 itu adalah biaya listrik angkringan. Kalau yang lainnya enggak ada. Berarti setiap bulan kan harus store rumah tangga. Oh ini titip. Dicatat juga nih biaya itu listrik. Yang berikutnya, listrik itu tidak hanya untuk, listrik itu bukan hanya untuk lampu, tetapi untuk airnya gitu loh. Karena angkringan itu butuh nyuci kan gitu loh ya. Sebelum punya angkringan kita menggunakan itu sekian. Berarti angkringan itu menggunakan listrik itu untuk air dan untuk lampu kan gitu loh. Ya, itu belum. Artinya apa? Bisa juga angkringan itu mensubsidi rumah tangga karena yang bayar listrik itu full dari duit angkringan tadi. Jadi itu bukan duit jadi gajinya Bapak Rimbi yang itu, tapi duit usaha angkringan tadi yang digunakan untuk bayar listrik, bayar PDAM itu. Artinya angkringan mensubsidi rumah tangga tapi tidak dicatat. Wah, saya itu rugi terus itu jualan angkringan ini kan gitu. Loh ya bener ada pengeluaran nggak dicatat kok gitu loh. Sehingga apa? Kelihatannya rugi tapi sebenarnya untung karena ada biaya-biaya yang harusnya dikeluarkan, harusnya dicatat tidak, harusnya nggak dikeluarkan, harusnya nggak dikeluarkan kan gitu loh. Ini yang disebut dengan tidak ada pemisahan antara bisnis dan personal. Ini yang menyebabkan, mohon maaf, ini timbul fitnah kadang-kadang. Misalnya di angkringan itu ada misalnya jualan ini ditungguin karena nggak dicatat kan gitu loh. Nggak dicatat kan ada ponakannya datang nih dikasih sate nih sate telur nih. 5 sate telur dikasihkan padahal dititipin ya 10 kan itu ya. Nah, ini satenya habis tapi duitnya nggak ada ini, nggak dapat sekian. Loh kenapa ini dimakan yang nunggu itu udah fitnah. Yang kedua yang nunggu nggak makan ini gitu. Oh kayak ada tuyul kan itu, tuyul aja difitnah kan itu loh. Itu tuyul aja difitnah gitu. Wah, duitnya diambilin tuyul ini. Diambilin tuyul. Ini difitnah. Kenapa? Karena tidak ada pencatatan. Sangat sederhana kalau teman-teman, mungkin Mbak Arimbi bisa mencatatkan, dikasihkan form ya, misalnya Bu ini persediaan itu apa saja di list. Nanti pemasukannya apa saja. Nanti dibuat stock of name kan itu. Produknya itu masih berapa, hasilnya berapa, ini gampang. Itu kalau membuat buku hariannya. Itu. Nah, ini bisa diterapkan. Nah, kalau yang kecil-kecil nggak dilakukan aja susah, apalagi nanti kalau perusahaan gede ribet nih. Waduh, perusahaan gede lo nyatet piye kan itu. Susah, yang kecil-kecil susah mencatat. Nah, ini harus dilakukan. Nah, saya dulu ngajar di salah satu fakultas yang bukan ekonomi kan itu. Dan saya menyampaikan teori-teori sederhana seperti ini kan itu. Alhamdulillah satu semester itu di ujung semester sudah ada perkembangan. Dia bisa melihat ada perkembangan kemajuan di dalam usahanya itu. Karena biasanya orang yang tidak menekuni itu ketika diberikan informasi, dia malah langsung tertarik gitu dan menekuni. Itu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi di rumah, dia PNS, di rumah punya usaha, usahanya nggak pernah dicatat, dapat mata kuliah, saya sampaikan teks sederhana mengelola UMKM dari sisi pencatatan keuangan itu dicatat. Nah, contoh yang berikutnya yang ini umum sekali. Kalau teman-teman punya warung kelontong ada jual permen gitu. Biasanya kalau ada anak kecil dikasih ya permen ya 5, 10 kan gitu. Jadi ponakannya 10 ya kali 10 100 permen itu. Itu enggak dicatat kan gitu. Nanti yang kena fitnah yang jaga atau tuyulnya itu. Nah, oleh karena itu supaya teman-teman bisa tercatat, ya permen yang dikeluarkan tadi 10 kali 10 tadi 100 biji permen itu kalau nilainya 500 kan berarti kan 500 kali 100. Berapa? 50.000 kan? 50.000 itu bisa menjadi pengeluaran tetapi juga bisa menjadi pemasukan. Ketika permen itu keluar berarti pemasukan. Karena ketika dikeluarkan tidak masuk lagi, berarti itu nilai sedekah kita kepada orang tadi. Maka pendapatan itu 50.000 itu adalah pendapatan yang disedekahkan. Nanti keluar dan masuk. Permen laku 100 biji, 50.000, di sebelah kirinya pengeluaran 50.000 sedekah. Balance, tidak ada tuyul yang akan difitnah.
Ini cara-cara sederhana untuk memisahkan antara personal. Tapi jangan bilang, lele tak catatnya dhisik gini le, ini ben cetha ya jangan gitu ya, itu diam-diam aja nanti langsung dicatat yang itu. Nanti ya simbangi pelit ngenai wae dihitung enggak nanti gitu. Sebenarnya bukan panah pelitnya, tertib administrasi gitu. Tertib aja. Nah, ini cara-cara gampang itu. Nah, nanti teman-teman, ini nanti kan mau nikah, keluarga ini itu punya kebutuhan rumah tangga, belanja ke supermarket, biasanya yang dibeli itu lebih dari apa yang dibayangkan dari rumah. Kenapa? Karena kadang-kadang juga tidak dicatat. Maka tiknya adalah catatlah yang akan Anda beli dan belilah yang sudah Anda catat. Nah, ini tidak akan membuat yang namanya pemborosan anggaran. Catatlah yang akan Anda beli dan belilah yang sudah Anda catat. Nah, ini trik belanja ibu rumah tangga ketika nanti teman-teman jadi ibu rumah tangga. Oke, contoh pada kasus tadi, bagaimana kita menerapkan ilmu forecasting tadi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, syarat untuk menggunakan metode kuantitatif yang pertama adalah tersedia informasi masa lalu, yaitu data historis. Nah, yang kedua, informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data numerik, berarti bisa diangkakan. Gitu. Terus dapat diasumsikan bahwa beberapa aspek masa lalu akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Jadi kejadiannya konstan. Maka tren-tren karakteristik tersebut bisa berupa satu komponennya adalah musiman atau seasonal, yaitu si amplitudonya atau jangka waktunya adalah 12 bulan. Penyebabnya adalah liburan, bisa liburan Lebaran, liburan Natal, liburan Tahun Baru kan itu, atau periode finansial, atau cycle, siklus itu 3,5 tahun, misalnya ekonomi nasional, perubahan politik, misalnya ada pilkada, ada pilpres, ada pileg kan itu, atau siklus bisnis 1-5 tahun, pemasaran, kompetisi dan performan kan itu, revolusi industri kan itu bisa, dan produk life cycle 1-5 tahun. Ya makin pendek, substitusi produk muncul gini. Saya contohkan yang terakhir. Ada produk life cycle. Produk sepeda motor yang mereknya Honda itu yang paling lama life cycle-nya adalah yang BMW mereknya. Bebek merah warnanya atau pitung kan itu. Karena itu tahun 70, tahun 80 kan itu. Nah, semakin ke sini itu life cycle-nya semakin pendek. Life cycle-nya semakin pendek, itu menunjukkan bahwa semakin banyak produk pengganti yang bermunculan kan itu. Dulu sepeda motor itu merajai sepeda motor di 4 tak, sekarang sudah ada sepeda motor yang dulunya tidak main 4 tak, itu bermain di 4 tak, itu Yamaha dan Suzuki kan itu. Inovasinya mulai dari Shogun dan Krypton itu muncul sebagai substitusi produk pengganti dari orang yang ingin naik sepeda motor cepat tetapi sepeda motornya itu irit. Nah, itulah yang terjadi dengan ini. Nah, beberapa metode-metode tadi bisa digunakan untuk meramalkan proses produksi dalam suatu perusahaan untuk menghasilkan produk yang efektif dan efisien berdasarkan produk life cycle, berdasarkan siklus bisnis, berdasarkan musim, dan berdasarkan faktor yang lain. Nah, oleh karena itu jangan dianggap remeh data yang ada di perusahaan tersebut, karena data itu dapat digunakan untuk memprediksi atau memforecastingkan. Sekarang era revolusi industri 4.0 atau 4.0 ini perusahaan-perusahaan itu kalau tidak punya data, ya perusahaan itu tidak akan bisa bekerja. Maka sekarang adalah database management itu penting, atau big data management itu bisa menjadi sangat penting, karena siapa yang menguasai data saat ini adalah yang bisa menguasai pasar. Siapa yang menguasai data, dia akan menjadi pemenang. Oleh karena itu, jangan sia-siakan data itu, tetapi juga ketika kita punya data, harus tahu cara menggunakan data tersebut, tahu cara mengolah data tersebut, punya metodenya, dan bisa diaplikasikan serta diterima oleh manajemen. Barangkali itu teman-teman, sebelum saya akhiri, kalau ada yang perlu didiskusikan, saya persilahkan untuk dapat didiskusikan dalam forum ini. Atau nanti teman-teman juga bisa memberikan
respon di Google Classroom ini dalam kurun waktu 1 minggu ke depan kelas ini masih saya buka, sehingga di akhir pertemuan tidak saya tutup. Karena apa? Karena saya untuk memberikan ruang teman-teman untuk tetap berdiskusi. Dan saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum mengerjakan tugas, silahkan mengerjakan tugas yang ada di pertemuan ke-7 sebelum Meet itu, silahkan untuk diisi. Bentar lagi. Harusnya jam 10. Mau tak tutup. Ya, oke, monggo teman-teman, nanti silahkan kalau tidak ada silahkan kameranya untuk di on-kan ya, akan saya abadikan ini itu untuk dokumentasi ini itu. Silahkan teman-teman yang kameranya untuk di on-kan atau ada yang membantu untuk oke. Saya malah nggak kelihatan ya. Atau ada yang bisa kamera, kalau tidak ada ya saya blend aja. Oke, begitu teman-teman, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda dan mudah-mudahan kita ketemu dalam kondisi yang tetap sehat walafiat. Saya akhiri, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, monggo kalau ada yang silakan.